Ya, hari ini kita akan belajar kalorimeter ya, seperti yang saya bilang minggu kemarin. Nah, sebelum belajar kalorimeter, kita belajar dulu nih. Kalau di termokimia itu ada 3 sistem ya, ada 3 jenis sistem. Ada yang terbuka, ada yang tertutup, dan terisolasi. Kalian punya termos di rumah? Ya. Termos punya ya. Kenapa tuh kok harus pakai termos? Untuk apa fungsinya? Menyimpan cadangan air panas. Ya kan, supaya kalau pakai termos itu kan airnya tetap panas ya. Kenapa kok tetap panas? Karena di termos itu sistemnya tuh terisolasi ya. Jadi panasnya tuh nggak bisa keluar dan airnya pun nggak keluar. Itu namanya sistem terisolasi. Tapi kalau kalian punya botol minum, berarti sistemnya tuh dia tertutup. Artinya apa? Airnya emang nggak keluar sih, tetap di sini ya. Airnya nggak akan keluar. Karena kan ditutup ya. Cuma panasnya itu bisa keluar melalui pori-pori gelas. Gitu. Jadi kalau tertutup, itu panasnya bisa keluar, tapi cairannya nggak keluar. Sampai situ ngerti? Oke. Jadi kalau tertutup, ingat-ingat ya, yang bisa keluar itu panasnya, tapi cairannya nggak keluar. Kalau terisolasi, nggak ada yang bisa keluar, semuanya tetap di sini, tetap stay di sini ya. Panasnya tetap di sini, airnya juga tetap di sini. Itu terisolasi. Kalau terbuka, lihat aja ini nggak ada tutupnya ya. Jadi airnya tuh bisa menguap ke atas, bisa keluar. Nanti lama-lama airnya menyusut. Gitu. Panasnya juga bisa bebas keluar. Gitu. Jadi ada 3 sistem di termokimia. Terbuka, tertutup, dan terisolasi. Sampai sini paham IPA 2? Paham ya? Oke, kalau gitu sebentar saya mau cas laptop dulu. Baik, kita lanjutkan ya. Sebelumnya suara saya terdengar? Kedengaran, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kan kita tuh di termokimia belajarnya panas gitu kan. Panasnya keluar, panasnya masuk. Tapi sebenarnya gimana sih cara kita menghitung panas itu? Gimana cara kita menghitung delta H itu? Nah, ada 3 cara ya. Bisa pakai kalorimeter, alat yang tadi tuh yang di video. Bisa juga dengan cara teori, yaitu hukum Hess dan energi ikatan. Kalau ini cara teori nih, nggak usah praktek di lab, nggak usah. Kalau yang ini harus praktek baru bisa kita tentuin panasnya berapa. Nah, itu kita akan belajar nih semua ini. Tapi untuk hari ini kita belajar kalorimetri dan hukum Hess aja sedikit. Gitu ya. Dan poin-poin pentingnya silakan dicatat ya, biar diingat terus nih. Oke, dari kalorimetri dulu. Kalorimetri itu apa sih? Kalorimetri itu suatu sistem untuk menghitung itu ya, untuk menghitung panas. Alatnya apa? Alatnya kan kalorimeter ya. Jadi sistemnya namanya kalorimetri. Kalorimetri, alat untuk menghitung kalornya namanya kalorimeter gitu. Jadi ada alat yang dirancang khusus nih untuk bisa mengukur delta H atau perubahan entalpi. Seperti apa sih alatnya? Seperti yang ada di video tadi ya, atau animasinya seperti ini. Jadi alatnya itu dia dibuatnya bisa dari styrofoam atau dari aluminium gitu ya, yang rapat banget sehingga pori-porinya tuh kecil, panasnya nggak akan bisa keluar dari gelas gitu. Jadi panasnya nggak keluar, airnya pun nggak keluar gitu. Itu sistemnya terisolasi. Itu kalorimeter. Jadi di sini termometernya ya, dan di sini sebenarnya ada alat pengaduknya nih untuk ngaduk. Karena kalau semakin diaduk tuh semakin cepat bereaksi dan panasnya semakin cepat naik gitu. Makanya harus diaduk. Seharusnya minggu depan itu
kalian bisa praktikum ini, tapi minggu depan PTM-nya hari Selasa ya. Kalian kan hari Rabu ya dapatnya ya. Tapi nggak apa-apa ya, nanti mungkin minggu depan saya rancang untuk praktikum di rumah. Oke, gimana sih kalorimeter bisa menghitung panas? Gitu. Nah, caranya adalah memakai rumus seperti ini. Ini ya rumusnya ya. Tuh. Q reaksi sama dengan minus Q larutan plus Q kalorimeter. Ini rumusnya nih, ini basic rumusnya. Untuk menghitung berapa sih panas yang ada dalam gelas itu, ini pakai rumus ini. Minus dalam kurung Q larutan plus Q kalorimeter. Nah, Q larutan itu rumusnya adalah yang ini ya, si macet. MC delta T. Ini Q larutan rumusnya ini. Kalau Q kalorimeter itu rumusnya adalah yang ini. C besar dikali delta T. Apa tuh MC delta T? Oke, kita bahas satu-satu. Kan ini rumusnya Q larutan plus Q kalorimeter. Q larutan rumusnya macet. Apa itu MC delta T? Mulai dari Q dulu ya. Q itu adalah kalor. Berarti Q larutan, kalornya larutan. MC delta T. M itu massa ya. Dan diingat-ingat massanya harus dalam gram. Harus dalam gram. Jadi kalau di soal nanti masih kilogram, diubah dulu ke gram. Gitu ya, kan 1 kilo sama dengan 1000 gram. Itu harus diingat-ingat tuh, dicatat tuh di bukunya. Kalau pakai MC delta T, massanya harus dalam gram. C itu apa? C itu kalor jenis. Ya, kalor jenis air. Biasanya kalau ada di soal kalor jenis atau kalor jenis air itu berarti C. C kecil. Dia satuannya Joule per gram Kelvin atau bisa juga Joule per gram Celsius. Jadi tergantung nanti di soal tuh apa. Joule per gram Kelvin kah atau Celsius. Ini nggak usah dihafal di soal, nanti ada. Lalu delta T apa? Delta T ya perubahan suhu ya. Misalnya tadinya 20, tiba-tiba naik jadi 40, berarti kan perubahan suhunya 20 derajat. Delta T-nya 20. Gitu. Itu delta T, perubahan suhu. Sampai situ mengerti Pak 2? Ngerti ya? Oke, kalau dia yang belum ngerti, silakan ditanya aja. Oke, jadi Q larutan itu rumusnya apa tadi? Macet ya, MC delta T. Massa harus dalam gram, ini kalori jenis, dan ini perubahan suhunya. Untuk rumus yang ini. Q kalorimeter itu rumusnya C besar dikali delta T ya. C besar dikali delta T. C besar itu apa? C besar itu kalornya kalorimeter. Gitu ya. Nggak ada ya di sini ya. Dicatat sendiri di bukunya, C besar itu artinya kalor jenis kalorimeter. Gitu ya. Atau nanti di soal ada juga yang bilang kalor kalorimeter, itu sama aja. Kalau ada kalorimeter berarti itu artinya C besar gitu. Kalau delta T ini sama ya kayak tadi ya, itu perubahan suhunya. Nah, harus diingat-ingat nih, kalau misalnya C kecilnya itu Joule per gram Kelvin, berarti perubahan suhunya harus dalam Kelvin juga. Kalau nanti C kecilnya atau kalor jenisnya itu dalam Joule per gram Celsius, berarti suhunya nanti juga harus dalam Celsius. Jadi harus disesuaikan. Gitu ya, itu notes yang penting. Nah, nanti setelah kalian sudah menghitung nih Q reaksinya. Jadi Q reaksi itu panas yang ada dalam gelas ya. Jadi panas yang ada dalam gelas itu ada 2 panas. Pertama, panasnya dari larutan, makanya Q larutan, ditambah panas dari kalorimeter. Makanya panasnya itu penjumlahan dari Q larutan ditambah sama Q kalorimeter tuh. Kayak gitu. Q larutan rumusnya macet, Q kalorimeter rumusnya C delta T. Gitu ya. Nanti setelah dapat berapa sih Q-nya, kalornya, baru untuk menentukan perubahan entalpinya, Q yang tadi kalian sudah hitung dibagi molnya. Gitu ya. Nah, kita langsung masuk aja nih supaya lebih jelas. Masuk ke soal. Di sini ada apa nih? Ada kalorimeter. Kalorimeter bom ya. Kalorimeter bom itu dimasukkan ke dalamnya metana. Metana yang sudah dicampur air gitu. Jadi metana kan dalam bentuk itu ya, misalnya dalam bentuk serbuk atau gas, itu dicampur dulu di dalam 1000 gram air. Jadi serbuk-serbuk itu dilarutkan ke dalam 1000 gram air. Jadilah dia larutan ini ya, larutan CH4. Gitu. Nah, nanti larutannya itu kita masukkan ke dalam kalorimeter. Kita masukkan ke dalam kalorimeter yang mana nih? Yang ini ya.
Nih, yang ini nih. Jadi dimasukkan ke sini. Masukkan ke dalam kalorimeter ini. Nah, setelah dimasukkan, lalu diaduk-aduk. Kemudian nanti di termometernya naik. Lalu kita bisa hitung berapa sih delta H-nya. Kita bisa pakai cara yang tadi ya. Ki reaksi sama dengan minus ki larutan plus ki kalorimeter. Kita identifikasi dulu nih, di soal tuh ada siapa aja. Pertama, kenaikan suhu. Kenaikan suhu tadi apa lambangnya? Delta T. Delta T ya, diingat-ingat ya. Perubahan suhu, kenaikan suhu itu kan delta T. Lalu di sini ada kapasitas kalorimetri. Apa tadi lambangnya? Kalau ada kalorimetri. C besar. C besar ya, berarti C besarnya 958 Joule per Celsius. Suhunya 1,56 derajat Celsius nih perubahannya. Lalu di sini ada massa air. Massa airnya 1000 gram. Nah, ini M-nya ya. Jadi M-nya itu pakainya yang air, bukan pakai si zatnya. Diingat-ingat juga tuh, dicatat. Jadi MC delta T kan rumusnya tadi kilarutan, itu bukan pakai yang air. Itu bukan pakai yang zat, tapi pakainya yang air. Berapa massa airnya? 1000 gram. Itu M-nya. Kemudian di sini ada kalor jenis air. Nah, itu C kecil. Berarti C kecilnya 4,18 Joule per gram Celsius. Gitu ya. Jadi langkah pertama kita identifikasi dulu di soal ada siapa aja. Oh, ada delta T-nya, kenaikan suhu, ada kalorimetrinya, kalorimetri C besar, kalor jenis C kecil, ada massa airnya M. Gitu. Nah, setelah itu baru kita bisa hitung ki reaksi. Ki reaksi apa tadi rumusnya? Minusnya tuh di itu ya, di akhir nanti. Jadi kita hitung dulu ki larutannya ditambahkan dengan ki kalorimeternya, berapa tuh? Baru nanti dikali min 1. Hasilnya jadi minus. Oke, ki larutan tadi rumusnya apa? M C delta T, ya kan? Sedangkan si kalorimeter rumusnya apa tadi? C besar dikali delta T. Itu ya. Sampai situ paham IPA 2? Ya, Bu. Paham ya? Masih bisa ya ngikutin? Kalau ada yang belum paham silahkan tanya. Nah, jadi minus, masukin ya, M-nya harus dalam gram. Dan sudah dalam gram nih. Langsung aja berarti. 1000 gram. C-nya kalor jenis air. Ini ya, C kecilnya. 4,18. 4,18 Joule per gram derajat Celsius. Delta T-nya, kenaikan suhu. Kenaikan suhunya 1,56 ya. 1,56 derajat Celsius. Nah, ini kamu hitung dulu nih. Pakai kalkulator berapa? 1000 dikali 4,18 dikali 1,56 itu berapa? Baru nanti ditambahin sama C besar delta T-nya. Gitu. C besar delta T-nya berapa? Sudah ada ya di sini ya. 958 Joule per derajat Celsius dikali delta T-nya. Kenaikan suhunya 1,56 derajat Celsius. Jadi dihitung dulu tuh, boleh pakai kalkulator, karena ini kan bukan pelajaran matematik ya. Coba dihitung dulu. Berapa tuh? 1000 dikali 4,18 dikali 1,56 tuh berapa? Coba. Ada yang sudah menghitung? 1000 kali 4,18 dikali 1,56. Berapa tuh? Coba dihitung dulu pakai kalkulator. Berapa? Berapa IPA 2? Ada yang sudah menghitung? 6.000? 20,8. 520,8. 6.500,8. 520,8. Oke, ini ya bener ya. Nah, ditambah sama ini. 958 dikali 1,56 berapa? Coba berapa tuh? 958 dikali 1,56. Berapa tuh IPA 2?
8.015,28. 8.000 berapa, sorry? 15, 8.015 gini. Iya. Koma. 28. Oke, semuanya sama. 28. Semuanya sama, 958 dikali 1,56 segini. 8.015,28. Oke, pakai kalkulator nggak apa-apa ya. Oh, Sekarang- enggak, Ibu, itu. Aku yang hasil 6520-nya udah ditambahin sama yang 9,958 ya. Oh, oke. Ininya berapa? 958 dikali 1,56 berapa? 149. 1.494,48. 494,48. Oke. Nah, Oke, good. Ini baru berapa tuh? Ini tambah ini. Nah, baru yang kamu tadi itu ya, berapa? 8. 8 berapa tadi? 6520,8 plus 1494,48 berapa? 8 Mm-mm. 015,28. 815 gini. 8,15,28. 28. Seperti ini? Iya, Oke, Bu. gini ya. Oke, ini kan Joule ya. Joule. Jadi satuannya Ki reaksi itu adalah Joule ya. Berapa Ki reaksinya? Min 8.515,28 Joule. Nah, ini harus diubah dulu ke kilojoule. Gitu ya. Jadi step kedua setelah menghitung Ki reaksi minus 8015,28 Joule, kita ubah ke kilojoule. Tinggal dibagi 1000 aja. Tinggal geser komanya 3 ke belakang. 1, 2, 3. Jadi minus 8,1528 kilojoule. Sampai sini mengerti Pak Dua? Ngerti ya? Oke, jadi Ki reaksinya sudah kita hitung. Yang ditentukan adalah entalpinya ya, entalpi pembakaran. Entalpi itu delta H ya. Tadi rumusnya Ki reaksi yang sudah kita hitung tadi, yang dalam kilojoule, dibagi sama molnya. Tuh ya. Molnya mol apa sih? Molnya mol zat. Ya, zatnya di sini metana tuh. CH4, berarti mol metana nih yang kita hitung. Ki reaksi min 8,01528 kilojoule. Dibagi molnya. Mol rumusnya apa ya? Ada di kelas 1 tuh, semester 2. Apa rumus mol? Gram per? MR. Yap, betul ya. Gram per MR. Berarti gramnya berapa tuh? Langsung kita ubah aja. Gramnya berapa? Gram zatnya. Nih, zatnya 0,16. iya, betul ya. Ini metana 0,16. 0,16 gram. MR-nya metana, MR-nya CH4. Berapa tuh? CH4 kan berarti ada C, ada H ya. Ada C, ada H. Yang C itu AR-nya berapa? ARC? Ada yang hafal? 12 ya. Kalau ARH ini 1. CH4 berarti berapa MR-nya? Penjumlahan dari AR. C-nya itu 12, AR-nya dan cuma ada 1, berarti 12 kali 1, 12. H-nya ada 4, dan ARH-nya 1 ya, berarti 1 kali 4, 4. 12 ditambah 4 berapa? 16. 16. Berarti MR-nya di sini 16. Tinggal dihitung ya di kalkulator berapa nih? 0,16 dibagi 16. 0,01 ya. Jadi yang ini 0,01. Nah, berarti min 8,01528 dibagi 0,01. Berapa tuh? Sebenarnya tinggal maju aja sih 2. Tapi bisa juga di kalkulator. Berapa tuh? Min 8,01528 dibagi 0,01 minus 801,528. Iya, kilojoule per mol ya. Kilojoule per mol. Ini kan mol. Gitu. Nah, itu dia tuh entalpi pembakarannya. Jadi kita bisa menghitung delta H dengan percobaan kalorimeter itu ya. Berapa delta H-nya sih?
Oh, ternyata minus 801,528 kilojoule per mol. Gitu. Sampai situ mengerti IPA 2? Kalau sudah mengerti, boleh di SS dulu ini. Supaya nanti bisa ya di soal-soal selanjutnya. Oke, jangan lupa nih step by step-nya ya. Pertama mencari Ki reaksi yang rumusnya minus Ki larutan plus Ki kalorimeter. Nanti habis cari Ki reaksi, kan itu dalam joule ya. Diubah dulu ke kilojoule dibagi 1000, baru masuk ke rumus delta H. Delta H sama dengan Ki reaksi yang kita hitung tadi dibagi molnya. Mol zatnya ya. Mol itu rumusnya apa? Gram per mr. Jadi hasilnya minus 801,528 kilojoule per mol tuh. Panasnya. Gitu ya. Oke, lanjut nih. Misalnya ada soal seperti ini. Nah, ini jawabannya ya. Ada soal seperti ini nih. Ini bagaimana nih caranya? Oke, sebelumnya ini ada PR nih buat kalian. Di screenshot dulu. Nih, yang layarnya putih. Ini PR nomor 1. Itu ya. Bisa di screenshot dulu tuh. Sudah? Sudah. Caranya sama ya kayak yang tadi saya jabarkan. Ini yang ditanya adalah entalpi pembakaran. Oh, bukan gas metana, ini salah, sorry. Etuna. Itu ya. Jadi yang ditanya tentukan entalpi pembakaran gas etuna itu berapa. Caranya sama kayak tadi, hitung dulu Ki reaksinya. Dibagi 1000 jadi kilojoule baru dapat tuh entalpinya, delta H-nya. Dengan Ki per mol tadi ya. Tadi ikutin langkah-langkah yang tadi. Oke, lanjut nih ke nomor ini. Pada pemanasan 500 gram, itu katanya, ya 500 gram air nih kita panaskan nih. Airnya tadinya suhunya 30. Ternyata butuh 90 kilojoule panas ya. Nah, kalau jenis airnya segini, berarti suhu air setelah pemanasannya berapa? Nah, ini juga soal kalorimetri ya. Gitu. Nah, gimana cara mengerjakannya? Sama kayak tadi. Kita pakai Ki reaksi dulu. Ki reaksi tadi rumusnya apa ya? Minus Ki larutan plus Ki kalorimeter ya. Gitu. Nah, terus lanjut nih. Ini kayak gimana nih? Less than 1 minute. Oke, ini Zoom-nya sudah mau habis. Nanti saya stop dulu. Join lagi ya setelah itu ya. Ya, saya stop dulu nih Zoom-nya. Oke, Bu.